Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah, sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basyarun lakal basyar. Basyarun manusia, lakal basyar, tapi enggak seperti manusia. Cara memandang Rasulullah, cara mendengar Nabi manusia. Walakin huwa basyarun lakal basyar, akan tetapi dia manusia, bukan manusia biasa. Kanjeng Nabi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk seperti ini membaca ratib tadi, Ratibul Atos, Ratib Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, yang dikatakan fi solahi silsilah al-atosiyah maujudi al-fikaromah, di dalam keturunan ya, silsilah Al-Atos beliau Habib Umar itu ada 1000 karomah. Insyaallah membaca ratib berkah, ya, mendapat kekuatan karomatul aulia, mendapat benteng hati dari kemusyrikan, dari ketakutan kepada setan, ya, kepada apa gangguan yang rusak pikiran apa. Mudah-mudahan berkah ratib ini menjadikan kuat, terbentengi. Yang pertama, Al-Fakir Hormati Ki Abdul Rahim mata'anallah bituli hayatih, mudah-mudahan sehat afiah, panjang umur, digobul hajat, dimudahkan segala urusan. Dan antumah jamaah pengajian Ratib Al-Atos Asy-Syifa, Yayasan Pondok Pesantren Asy-Syifa, mudah-mudahan digobul hajat, manfaat ilmu berkah, sehat afiah, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Rajab, bulan yang dikatakan dekat memeh Ramadan. Dekat Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu semasa hidup Nabi, usia Nabi 50 tahun, ya, setelah hijrah. Allah berangkatkan Nabi Muhammad Isra Mi'raj ila sab'i tibak, sampai ngelewati 7 lapis langit. Mi'rajuhu ila sab'i tibak. Beliau Nabi Muhammad Isra Mi'rajnya itu ke langit ke-7. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala ditemui Nabi di Arsy, singgasana Allah itu melewati 7 langit. Langit pertama, langit kedua, ada di sana Sidratul Muntaha, ya, ada atap. Tibak itu atap atau langit. Internet itu
Langit-langit dibilang apa? Atap, bukan genteng. Atap. Nah, atap. Kalau nggak ada atap, kehujanan. Ada Sidratul Muntaha, batas akhir di langit yang terakhir. Rajab, bulan di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala ngundang Rasulullah untuk turun perintah salat. Subuh, zuhur, asar, 5 waktu. Terus dikerjakan Rasulullah. Terus kita umat ngerjakan salat. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa basyarun lakal basyar. Kalau manusia biasa nggak kuat, nggak mampu, cepat. Jadi sekitar beberapa menit, nggak sampai 10 menit atau 20 menit. Naam. Luar biasa. Itu perjalanan jauh bermil-mil, ya, berjuta-juta mil. Wallahu a'lam. Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Rajab itu ada peristiwa agung, nabi yang agung yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. 25 rasul, satu rasul ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri keutamaan. Sayyidil Anbiya Hadratus Syekh Nawawi Al-Bantani katakan Zainul Makhluqat, bukan hanya sekedar Anbiya wal Mursalin, tapi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang paling top, yang paling hebat. Huwa basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad manusia tapi bukan manusia biasa. Lah kok begitu Habib? Kenapa soalnya? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sampai nyelawat ke Nabi. Jadi kemuliaan manusia karena ngerti dirinya. Ada orang ini benar apa enggak benar, dia ngelihat diri. Nah, ini orang ini kok sepertinya sama aku kok kurang. Nah, ini orang yang ngerti diri. Ini kemuliaan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Semua makhluk Allah, ya, semua Nabi Allah Adam, nabi-nabi dan rasul, umat Nabi Allah Adam, anak-anak Nabi Allah Adam sendiri, umat Nabi Allah Nuh dengan bahtera kapal, ya, Nabi Nuh alaihissalam, umat Nabi Allah Ibrahim, rasul-rasul itu 25 rasul itu satu makhluk ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sholawat. Terus kita melihat Nabi di bulan Rajab ini, keutamaan tentang ngerjakan sholat, ngerti sholat 5 waktu, perkara yang menyebabkan makhluk mulia, jin dan manusia, ya, kemuliaan makhluk Allah dua ini yang beribadah kepada Allah yang kita nggak ngerti, yang jin itu karena gaib. Itu dari bagaimana taat kepada Allah, yaitu ngerjakan yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, yang turun di bulan Rajab, sholat 5 waktu, soleh,
Karena mendirikan sholat. Orang kalau nggak sholat ini, beda antara orang Islam sama orang kafir, dia nggak sholat. Kalau orang Islam nggak sholat, berarti ini bahaya. Allah Subhanahu wa ta'ala terus sempurnakan amal. Ya, karena Rajab, bulan yang dikatakan Nabi Muhammad bulan Allah. Memang kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan, mematikan, mengadakan, menghilangkan, kuasa Allah. Ada sekumpulan manusia, ribuan, triliunan, bilion manusia di mahsyar. Di situ ada satu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala munawar, bercahaya. Terus ada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendapat cahaya itu. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa melihat Nabi di waktu itu, yauma yub'atsun, hari manusia dibangkitkan, akan di akhir nanti begitu ditentukan mau masuk ke surga apa mau masuk ke neraka, suruh milih ke surga. Nah di situ karena kenapa orang ini Allah berikan surga, karena di waktu yauma yub'atsun itu matanya bisa melihat satu makhluk yang bercahaya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Rajab. Dan akan nanti melihat apa di akhir itu amal-amal selain daripada amal yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk kita kerjakan, salat 5 waktu, yang Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan di Habibina Muhammad kepada kekasih kita Kanjeng Nabi Muhammad di bulan Rajab itu. Jadi kalau mikir bagaimana cara bagaimana ngerjakan salat, ingat salat ente boleh ditinggal. Salat haram ditinggal. Salat ini gua bisa ditinggal. Kalau pernah ninggalin salat diganti. Nah itu karena apa Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu kan manusia. Kok sampai gak boleh ditinggalin sholat, kok sakit Dip, ini itu apa segala macam, tetap Allah siksa, gak akan mendapatkan ngelongok pintu surga, gak akan. Kalau pernah seumur hidup sekali serokaat, Allah nggak terima sholat orang itu, naudzubillah min dzalik. Nah itulah nikmat yang Allah berikan Rajab. Berpuasa di bulan Rajab, ya, puasa di bulan Rajab, puasa Senin Kemis, sunnah, puasa sunnah. Berpuasa di awal Rajab sunnah karena ngambil awal Rajab. Puasa di tengah Rajab ya sunnah karena mengambil tengah Rajab. Puasa di akhir Rajab ya sunnah karena mengambil keutamaan bulan Rajab. Begitu. Apa puasa? Puasa niat puasa sunnah. Gak niat ya pokoknya dari mulai azan subuh sampai azan maghrib gak masuk apa makan minum, terus sholat duhur asar. Nah, ini yang dikatakan di bulan Rajab
meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa begitu. Nah, beristighfar di bulan Rajab dengan salat itu manusia mengumpulkan amal buat nutup keburukan. Jadi salat ini dikerjakan supaya nutup keburukan, nutup maksiat, nutup kekurangan-kekurangan. Salat itu inama bu'itsu liutami makarimal akhlak. Karena sujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dikatakan alimul ulama sayyidil mutawaddi'in, pemimpin orang yang ahli ibadah. Ciri umat Nabi Muhammad, ciri orang yang syahadat, yang beragama Islam, ngerti sholat. Nah, kalau nggak ngerjakan sholat ya berarti nggak benar. Kalau udah umur 40 tahun kayak Habib nggak sholat, bahaya, mengerikan, rezeki susah, ya nggak panjang umur. Sholat itu termasuk yang dikatakan yang membawa keselamatan di dunia, yang membawa kesenangan di akhirat. Di dunia selamat, di akhirat senang. Di dunia jangan ngarep senang. Di dunia itu subuh harus sholat, harus bangun subuh. Ngantuk ya kudu bangun sholat. Duhur harus sholat. Asar sholat. Sholat yang enak, terang matahari, kadang malas. Maghrib saatul ijabah sampai isya. Waktu-waktu seperti ini ijabah. Gak bisa. Di dunia mengharap senang, gak. Tapi salamatan. Ya. Apa yang dibawa ke selamat itu? Bagaimana menjaga benar-benar amal. Amal itu perbuatan, pekerjaan. Amal dijaga, amal soleh yang dikerjakan. Amal toleh, amal buruk yang ditinggalkan. Gak ngerjain sholat yang ditinggalin. Benci kepada diri kalau gak mau sholat. Jangan senang. Buang pandangan mata, ninggalkan sajadah. Buang pendengaran telinga jauh dari imam ketika berjamaah sholat. Buang pikiran-pikiran yang ngejauhkan diri dari tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala berikan asar. Begitu sholat, pergi tempat itu dapat barokah yang ngerjakan sholat. Orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan akram, kemuliaan. Atqa, takwa orang itu. Ahlu tuqa. Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Itu takwa seorang yang ngerti, gak mau mata melihat keadaan-keadaan yang menjauhkan mata orang ini dari tempat-tempat sholat, menjauhkan pendengaran telinga dari sesuatu yang seharusnya dekat kepada ngerjakan itu sholat. Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Allah sumpah pasti. Wal asri. Asar, kerjakan sholat asar. Asar ini pintu setan dibuka. Pintu alam gaib dibuka. Tapi Allah bersumpah, orang-orang soleh, entah itu bangsa jin apa bangsa manusia, innal insana lafi khusrin, 50% mendapat kerugian ini setan jin, karena jin agak susah. Ilal ladzina amanu, kecuali orang yang iman gak dapat rugi. Wa amilu sholihat. Dan sumpah Allah ini terus akan menjadikan seorang itu mendapatkan akhir, mendapatkan apa yang diniati. Apa misal? Ya Allah, di surga aku ingin melihat kanjeng Nabi Muhammad. Gabul. Allah ijabah. Ya Allah, di surga aku ingin melihat
Berkumpul dengan keluarga, Allah kabul. Apa hajat? Karena sumpah Allah subhanahu wa ta'ala. Gak rugi. Kehilangan apa rugi? Kehilangan waktu sholat, na'udzubillah min dzalik. Perkara besar seorang itu, dia di saat enggak berpegang, enggak punya amal. Mati, 1 rakaat sholat Allah enggak terima, batal, senang di alam kubur. Na'udzubillah min dzalik. Enggak senang di alam kubur. Di azab malaikat munkar nakir. Watawasau bil haq. Akan mendapatkan orang ini sesuatu apa yang dipikirin orang ini. Kedekatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dekat ke Allah. Watawasau bis sabr. Gak mempan. Gak ada gangguan-gangguan iblis. Gangguan nafsu. Segala keburukan Allah jauhkan. Orang sabar. Allah bersumpah. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilu sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah menitipkan amanah itu di bulan Rajab ini untuk mengerjakan salat 5 waktu. Karena apa? Untuk jauh dari perkara-perkara buruk Allah jauhkan. Dunia enggak bisa maksiat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Gak seneng maksiat. Kalau misal gak seneng maksiat, diledekin, katanya cemen, apa segala macam. Gak ada yang ledek. Karena itu yang dikatakan kehendak seorang yang mulia, akram indallah, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Terjaga pandangan mata. Kalau apa ngelihat apa yang mubah-mubah, selamat ketuntun. Mainan HP apa segala macam, enggak tersesat apa segala macam. Allah jaga, Allah lindungi. Ya, dari keanehan, keruwetan, kemorat-maritan, apa segala macam, kerusakan. Ini yang diperkirakan, ini yang difikirkan orang ini untuk memikirkan perkara yang inti dalam hidup untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Wa amilu sholihat, wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr, dikatakan. Karena Rajab Allah subhanahu wa ta'ala terus adakan Sya'ban, terus Ramadan. Dan orang yang soleh, yang dekat, yang gampang, ya sholawat ke Rasulullah. Kerjakan sholat rapi, insya Allah gampang ngucap selawat itu ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat wajib, ini perintah wajib. Sunnah terus dikerjakan. Khusyuk terus kerjakan sholat, sunnah luar biasa. Oh biasa-biasa Habib, enggak ini apa? Dunia seneng, iya seneng dunia, di akhirat enggak. Innal insana lafi khusrin. Allah pastikan orang ini enggak bakal senang di akhirat. Dipikirin enggak apa-apa. Tapi mubazir percuma. Mikirin orang nggak ahli ibadah, orang nggak ngerjakan sholat, nggak usah dipikirin, percuma. Terus akan ketempelan penyakit, sifat munafik. Na'udzubillah min dzalik. Kadzab. Sehari dia tinggalkan sholat subuh, sehari bohong 1000 kali. Dia tinggalkan sholat zuhur, sehari bohong 1000, 2000 kali. Luas sholat, na'udzubillah. Karena Allah akan jauhkan kebaikan dari perkara-perkara keburuk yang dikerjakan seseorang. Apalagi di bulan Rajab. Bulan yang memang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan setiap tahun. Ketika 27 Rajab. Mengingat selalu
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berangkatkan ke arsy itu. Ila sidratul muntaha, sampai ke langit ketujuh itu ada satu batas, terus Nabi melewati batas itu sampai ke arsy. Ada 300 tiang di arsy itu, yang jarak satu tiang ke tiang satunya 300 tahun jaraknya. Itu arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Gak ngerti, tapi terus saleh. Allah beri hati kuat, pandangan mata terus kuat. Allah jaga bentengi hati dari gangguan bisikan-bisikan setan. Terus yang didengar apa ini kuat. Perkara apa Bib yang menjadikan seorang itu gak gampang ngelakuin maksiat, terutama nih ninggalin sholat? Karena apa? Karena sholat. Jadi sholat ini yang menyebabkan seorang khusyuk dalam mengerjakan sholat itu sendiri. Paksain, gimana cara? Gak punya penyakit, males sholat. Begitu azan, pikirin bagaimana langsung ngerjain sholat. Udah, sholat telat ya nggak apa-apa, tapi pikirin bagaimana ngerjain sholat begitu. Terus takbiratul ihram. Nah ini yang Allah subhanahu wa ta'ala sumpahi orang ini gak masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Gak bakal susah di dunia. Dunia susah, orang itu gak ngerasa susah. Yuk gak pernah susah. Ada musibah, selamat. Mau ketiban apa, ada apa yang ngalangin begitu. Allahumma Muhammad. Itu karena perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala senangi. Din, agama. Wa tawassaw bil haq. Wa tawassaw bis sabr. Itu orang-orang saleh yang selalu menjaga daripada apa? Perkara-perkara haram untuk dikerjakan. Termasuk meninggalkan salat, termasuk ya bulan Rajab ini berkah, ya berkah itu suatu amal pahala yang gak sedikit. Kalau di bulan Rajab ini diperhatikan, khusyuk sholat di bulan Rajab dilainin, kehati-hatian perkara-perkara penting-penting, apa mainan handphone apa segala macam di bulan ini dikurangin. Karena bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala membagikan istighfar, ampunannya. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua ketenangan hati. Allah khusyukkan ibadah. Di bulan Rajab Allah berkahkan, di bulan Sya'ban Allah berkahi, Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.